Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Indasari. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul. Di kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai beberapa narasumber tentang apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal, dan hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Baik, saya akan mewawancarai narasumber saya. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Irsyad. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Hukum di Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Baik, Kak Nadia, saya akan memberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa sih hak asasi manusia menurut Kak Nadia? Menurut saya, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak dia lahir. Kak Nadia sebagai mahasiswi hukum pasti banyak mempelajari tentang pelanggaran HAM. Menurut Kak Nadia, pelanggaran HAM apa yang paling berat di Indonesia? Menurut saya, pelanggaran HAM yang paling berat di Indonesia yaitu pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Peristiwa ini merupakan pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, yang menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas. Kasus pelanggaran HAM berat ini hingga kini masih diingat oleh masyarakat Indonesia sebagai peristiwa Gerakan 30 September yang dikenal dengan nama GS30 PKI. Menurut Kak Nadia, apakah keadilan bagi para korban kasus hak asasi manusia sudah tuntas? Menurut saya belum ya. Ada beberapa kasus yang belum tuntas. Yang pertama yaitu tragedi pembantaian pada tahun 1965 sampai 1966, di mana negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap para korban. Kemudian yang kedua yaitu tragedi Tanjung Priuk pada tahun 1984. Di situ negara tidak memiliki arah kebijakan yang berpihak kepada korban untuk memberikan rasa keadilan dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi. Kemudian yang terakhir yaitu tragedi Semanggi II, yaitu pada tahun 1999. Kejaksaan Agung hingga kini masih belum melanjutkan proses hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Kak Nadia, apa ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia? Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Kak Nadia, apakah jika terjadi pelanggaran HAM harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikannya? Menurut saya, penegakan HAM menjadi tugas pemerintah maupun seluruh warga masyarakat. Karena HAM berkaitan dengan hak asasi yang dimiliki oleh seluruh warga masyarakat. Apabila rakyat bersikap acuh dan tetap menjalankan haknya sesuai dengan kehendak pribadi, akan dapat terjadi kekacauan karena setiap orang mempunyai kehendak yang berbeda-beda. Menurut Kak Nadia, mengapa HAM perlu dilindungi oleh peraturan hukum? Agar ketentuan HAM bisa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat atau ada kepastian hukum, negara dapat melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM terhadap masyarakatnya karena telah ada dasar hukumnya. Begitu pula masyarakat atau individu dapat menikmati ataupun menegakkan HAM-nya. Berikan pendapat Kak Nadia akibat yang terjadi jika pelanggaran HAM tidak segera ditangani. Menurut opini saya, jika HAM tidak ditangani dalam suatu kasus tersebut akan berdampak pada korban seperti menimbulkan kesan traumatis, tidak terwujudnya suatu keadilan di negara, dan bebasnya perlakuan yang melanggar hukum. Di Indonesia, pemerintah kita membentuk suatu organisasi yaitu Komnas HAM. Apa saja tugas Komnas HAM itu sendiri, Kak Nadia?
Komnas HAM itu tugasnya ya, setahu saya, Hmm. yang pertama mengkaji dan meneliti instrumen HAM internasional, kemudian mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan, yang ketiga membahas perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM, kemudian melakukan kerjasama pengkajian dan penelitian dengan pihak lain. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan serta kalangan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk melakukan penyuluhan mengenai HAM. Menurut Kanadia, bagaimana tindakan pencegahan yang sanggup dilakukan untuk mengatasi banyak sekali masalah pelanggaran HAM? Menurut saya, tindakan pencegahan yang sanggup dilakukan untuk mengatasi banyak sekali masalah pelanggaran HAM yaitu penegakan supremasi aturan dan demokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya banyak sekali bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Selanjutnya, peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah Kanadia mengetahui tentang kasus Marsina? Apakah Kanadia bisa menjelaskan sedikit tentang kasus itu? Saya akan menjelaskan setahu saya ya. Marsina merupakan karyawati PT CPS pada tanggal 9 Mei 1993. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan akhir ketertibannya dalam demonstrasi buruh di PT CPS yang terjadi pada tanggal 3 dan 4 Mei tahun 1993. Dalam pembunuhan Marsina, tim terpadu menangkap, mengusut, dan mengajukan 10 orang yang diduga terlibat. Persidangan berlangsung semenjak persidangan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Semua terdakwa ternyata dibebaskan dari segala dakwaan dalam persidangan kasasi di Mahkamah Agung. Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan meluas di kalangan masyarakat. Baik, Kanadia, pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip-prinsip penegakan HAM di Indonesia? Yang pertama yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan HAM bersifat relatif, tidak mutlak, karena dibatasi oleh hak asasi orang lain. Yang ketiga yaitu hak asasi yang satu dengan yang lain memiliki keterpaduan. Kemudian yang terakhir antara HAM perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan, masyarakat dan bangsa diperlukan keseimbangan. Baik, Kanadia, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat menambah ilmu saya dan bermanfaat bagi yang lain. Semoga kuliahnya yang sudah di semester akhir ini lancar ya, Kak. Ya, terima kasih kembali. Dari wawancara saya bersama Kanadia, dapat saya simpulkan bahwa hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, dan dalam hubungan antara sesama dan warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak asasi yang tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena hak asasi manusia bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup. Sekian hasil dari wawancara saya mengenai hak asasi manusia dan pelanggarannya. Bila ada salah kata dan bahasa, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.